tidak berada di kawasan eksekusi. Jadi saya kira
Terima kasih untuk rekan-rekan dari media. Pada hari ini, tepatnya tanggal 28 April 2025, berdasarkan permintaan dari Pengadilan Kota Makassar terkait mengenai masalah permintaan bantuan pengamanan pelaksanaan eksekusi hari ini, alhamdulillah sementara ini kita bisa saksikan berjalan dengan aman dan lancar. Tadi kan juga ada sedikit perlawanan itu Bang, seperti apa Bang? Apa? Tadi ada sedikit perlawanan dari masa. Jadi tentu memang ada perlawanan berdasarkan analisa intelijen kami, sehingga kami menyesuaikan kekuatan personil yang kami turunkan. Jadi terkait mengenai masalah pelaksanaan hari ini, yang memang sudah lama mau untuk dilakukan eksekusi, alhamdulillah hari ini berjalan. Tentu dalam hal ini memang ada perlawanan. Oleh karena itu disesuaikan dengan kekuatan personil yang ada untuk kita libatkan. Ada berapa personil yang dikerahkan? Baik, untuk kami dari Polrestabes, baik dari Polda, jumlah keseluruhan kurang lebih 900. Itu waktu berapa lama dengan menghadapi masa? Alhamdulillah, ya, walaupun sedikit agak lama, tapi semuanya berjalan dengan aman. Ya, kami tidak bisa memastikan tadi interval waktunya, karena dari pihak kepolisian ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi untuk melakukan pendorongan terhadap massa. Ya, jadi hari ini eksekusi atas lahan Jalan Petarani Soru Mazda. Nah, itu berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar untuk melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 175 tahun 2011. Ya. Dalam perkara ini, ya, perkara 175 itu sejak tahun 2011. Ya. Dan baru putusan itu ingkrah tahun 2014 baru bisa dieksekusi pada hari ini. Ya, ini sempat tertunda. Ini yang keempat kalinya. Jadi yang pertama, kedua, ketiga gagal. Yang terakhir ini alhamdulillah ya berhasil kita laksanakan eksekusi. Ya. Jadi pada waktu itu memang di luar estimasi ternyata massa begitu banyak. Sementara pengamanan ini agak kurang, sehingga dengan pertimbangan pengamanan pada waktu itu oleh pihak kepolisian Resort Kota Makassar mengatakan kita tunda dulu untuk menghindari. Kemudian yang kedua, yang ketiga dengan alasan yang sama. Nah, nanti pada hari ini alhamdulillah kita bisa laksanakan dengan kekuatan penuh. Ya. Luas yang diperkarakan ini 3.825 ya, jadi kurang lebih 4.000. Ya, kurang lebih 4.000 meter persegi. Nah, ini lokasi Pak. Ya, ini lokasi itu dipersengketakan sejak tahun 96. Ya. Jadi tereksekusi pada hari ini itu sudah 29 tahun. Ya. 9 itu antara ahli waris Samsudin Tendesesu dengan Edi Aliman selaku pemilik. Ya. Ketika perkara ini berjalan Pak, ya, berjalan Timur Rama jual ini lokasi. Jadi yang perkara pada waktu itu Samsudin Tendesesu, Edi Aliman, Timur Rama. Tapi perkara sementara berjalan, ya, belum selesai, Timur Rama jual ke Riki Tandiawang. Ya. Nah, sehingga setelah perkara antara Saudara Aliman, Edi Aliman, Timur Rama selesai pada tahun 2010 ingkrah, sudah dijual tahun 2009, 2011 muncul perkara baru. Karena Riki sudah masuk. Nah, makanya digugatlah Riki bersama Timur Rama dan kawan-kawan dengan perkara 175. Inilah yang dieksekusi pada hari ini. Jadi perkara 175 itu Pak, kita Edi Aliman dinyatakan sebagai pemilik sejak dari putusan pengadilan tinggi pertama, putusan tingkat pengadilan tinggi, putusan kasasi, kemudian PK, dan dia Riki PK lagi. Lalu kemudian belakang ajukan lagi perlawanan eksekusi, tetap tanah ini dinyatakan milik Edi Aliman. Iya. Jadi putusan terakhir perlawanan itu di tahun 2024. Ya, oleh karena itu pada hari ini alhamdulillah eksekusi bisa dilaksanakan karena tidak ada lagi alasan apapun, karena semuanya sudah diuji. Ya, jadi semua bukti-bukti apa semua dan sebagainya sudah diuji di persidangan dan dinyatakan bahwa tanah ini adalah milik Edi Aliman. Ya. Perbuatan Timur Rama menjual kepada Riki Tandiawang itu adalah perbuatan melawan hukum. Dan penguasaan Riki Tandiawang datanya ada perbuatan melawan hukum. Makanya karena ketika digugat saudara gedung ini, makanya harus dibongkar ini gedung dan dikosongkan ini lokasi untuk diserahkan oleh pengadilan, diserahkan kepada Edi Aliman selaku pemilik atas tanah ini. Ya, itu Pak. Kalau saya punya nama Haji Ulil Amri, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Ya. Selaku kuasa hukum dari
Edi Aliman. Jadi perkara ini Pak, ketika saya gugat di mana Ricky sudah termasuk 1/5, saya yang tangani. Terus sampai sekarang. Apa yang kita saksikan pada hari ini adalah sebuah eksekusi yang tidak berdasar dan beralasan. Kenapa? 2 tahun yang lalu pernah dilakukan eksekusi, kami mengatakan keberatan bahwa eksekusi itu objeknya tidak sama. Putusan kemenangan beliau itu 175, dia beli berdasarkan Kecamatan Tamalate, sedangkan objek sengketa ini berada di Kecamatan Rapocini. Itu yang paling prinsip. Artinya kapanpun eksekusi dilakukan harus ditunda, karena kenapa? Non executable, tidak akan ketemu objek yang mau dieksekusi itu di Kecamatan Tamalate, sedangkan objek yang berada sekarang di Rapocini. Itu prinsip satu. Kedua, para pihak baik penggugat maupun tergugat itu ada kesepakatan bahwa pihak pemohon eksekusi itu tidak boleh lagi melanjutkan eksekusinya karena pihak termohon merasa putusan kemenangannya itu diduga ada rinci palsu dan mereka sudah lapor ke Mabes Polri. Kemudian beliau pernah melapor, ini bukti suratnya dijadikan dasar untuk melakukan proses perdamaian pada waktu itu. Sehingga secara hukum di dalam ketentuan ini ada pasal yang mengatur bahwa para pihak tidak boleh lagi melanjutkan eksekusi ini. Harusnya ditunda, kan ada perdamaian antara pemohon eksekusi dan termohon eksekusi. Dan pada hari ini terbukti. Inilah yang saya mengatakan bahwa onreh matikdat, perbuatan melawan hukum. Salah satu pihak tidak menepati janjinya, ingkar janji. Jadi Ricky Tandiawan yang merasa tergugat ini merasa dirugikan. Nantilah prinsipal yang bagaimanapun akan melakukan upaya hukum, apakah dia mengajukan keberatan atau apa, ataukah dia melanjutkan proses terkait dugaan pemalsuan rinci palsu. Saya kira begitu ya rekan-rekan media. Terima kasih.